Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Sulaiman, nomor NIM 2212191022, Prodi S1 Teknik Elektro, kelas reguler sore. Saya akan mereview ulang materi tentang pengenalan op-amp yang sudah disampaikan. Untuk pertama yaitu untuk op-amp atau penguat operasional adalah suatu rangkaian penguat yang lengkap dalam bentuk sebuah IC, di mana penguat op-amp memiliki sifat-sifat seperti penguat tegangan sangat besar, input impedansi yang sangat tinggi, output impedansi yang rendah, serta karakteristik frekuensi yang lebar. Bentuk terminal dari op-amp terdapat dua, yaitu cara memberi daya dengan dua supply, yang dimana ditunjukkan pada bentuk terminal. Terdapat dua sumber. Lalu untuk satunya lagi adalah cara pemberi daya dengan satu supply atau satu sumber, yang bisa ditunjukkan dengan contoh bentuk rangkaian. Lalu untuk kaki op-amp, kaki IC op-amp sendiri terdapat 8, yang dimana setiap kakinya memiliki fungsi masing-masing, di mana kaki 1 dan 5 berfungsi sebagai offset 0, kaki 2 sebagai inverting input, kaki 3 untuk non-inverting input, kaki 4 untuk ground, kaki 6 untuk output, kaki 7 untuk catu tegangan positif, serta kaki 8 tidak digunakan atau kosong. Untuk op-amp 741 sendiri mempunyai beberapa versi yang berbeda, yang dimana yang membedakannya adalah huruf-huruf yang berada di belakangnya, seperti 741A, C, E, dan N. Huruf-huruf yang berbeda di belakang angka 741 ini yang membedakan adalah pada penguat tegangannya, temperature range, noise level, dan karakteristik lainnya. IC op-amp 741C salah satunya. Untuk op-amp 741C yang di belakang angka 741 adalah huruf C, memiliki singkatan dari commercial grade, yaitu tipe yang paling murah, paling banyak, serta umum digunakan. IC op-amp 741C sendiri mempunyai penguat tegangan loop terbuka sebesar 1 juta, impedansi input 2 megaohm, impedansi output 75 ohm, serta mempunyai unity gain frekuensi sebesar 1 megaohm. Ini adalah bentuk rangkaian catu daya dari op-amp. Lanjut, terminal output dan input. Untuk input dari op-amp sendiri terdapat dua, yaitu input positif dan input negatif. Lalu untuk output terdapat dua juga, yaitu output maksimal atau max voltage output, atau output minimum atau minimum voltage output, di mana maksimal output tegangan sama dengan plus tegangan saturasi. Lalu untuk minimum tegangan output sama dengan minimum tegangan saturasi. Lalu tegangan saturasi itu apa? Tegangan saturasi sama dengan di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2 volt. Bisa kita lihat untuk rumusnya sendiri, FO atau tegangan output sama dengan AOL kali ID. Untuk AOL, ya itu disebut AOL disebut penguat atau gain terbuka, karena tidak ada umpan balik antar terminal input dan terminal output, jadi dibiarkan terbuka. Misalkan V supply, tegangan supply-nya plus minus 15 volt, maka tegangan saturasinya plus minus 13 volt. Tegangan saturasi ini bisa kita lihat lagi di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2 volt, maka bisa kita perkirakan 14 atau 13. Lalu kita bisa lanjut.
Untuk perbedaan tegangan masukan ED, tadi kita bisa lihat lagi, tegangan output itu sama dengan AOL kali ED. AOL sendiri yaitu penguatan atau gain terbuka, sedangkan ED sendiri adalah perbedaan tegangan masukan, di mana AOL, saya ulangi lagi, di mana op-amp sendiri memiliki dua inputan, plus dan minus, sehingga memiliki perbedaan tegangan masukan. Bisa kita ambil contoh, misalkan AOL adalah 200.000 dan tegangan input sama dengan 3 plus minus 13 volt. Tegangan input ini sama dengan tegangan saturasi. Untuk ED yang pertama bisa kita rumuskan plus tegangan saturasi per AOL, jadi sama dengan plus 13 volt per 200.000 sama dengan 65 mikro, saya ulangin, 65 mikrovolt. Lalu ED satunya lagi sama dengan negatif tegangan saturasi per AOL sama dengan 13 volt. Saya ulangi lagi, negatif 13 volt per 200.000 sama dengan negatif 65 mikrovolt. Jadi apabila tegangan masukan berada di antara negatif 65 mikrovolt sampai 65 mikrovolt, op-amp berlaku sebagai penguat secara linear dan berlaku rumus V tegangan output sama dengan ED kali AOL. Untuk kesimpulan untuk op-amp, tegangan output berada pada salah satu batas plus tegangan saturasi atau min tegangan saturasi. Untuk mempertahankan tegangan output tetap berada batas-batas, maka perlu dipandang padang umpan balik. Karena nilai ED sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukurnya, maka untuk kepentingan praktis ED sama dengan 0. Untuk tabel ini bisa kita lihat, salah satu contohnya adalah bisa kita lihat untuk masukan negatifnya adalah negatif 10 mikro. Lalu tegangan masukannya adalah tegangan masukan plusnya adalah negatif 15 mikro. ED-nya yaitu negatif 5 mikro. Polaritas ED sama dengan negatif, yang dimana perbedaan antara negatif 10 sama negatif 15 adalah negatif 5, sehingga negatif polaritas ED-nya. Untuk perhitungannya, tegangan output sama dengan AOL kali ED. Untuk AOL kita ambil contohnya slide yang sebelum ini, yaitu 200.000 dikali ED yaitu negatif 5 sama dengan negatif 10 volt. Polaritas tegangan outputnya masih negatif, sehingga tegangan outputnya yang dihasilkan sebesar negatif 10 volt. Lalu untuk selanjutnya yang kedua adalah tegangan inputan negatif sebesar negatif 10 mikro. Lalu tegangan masukan positif 15 mikro, sehingga ED-nya adalah 25 mikro. Bentuk polaritasnya yaitu positif, sehingga besar dari tegangan output sama dengan 5 volt 200.000 dikali 25 mikro. Bentuk polaritas tegangan positif. Bentuk polaritas tegangan output positif. Lalu selanjutnya ketiga adalah tegangan masukan negatif sebesar negatif 10 mikro. Lalu tegangan masukan positif sebesar negatif 5 mikro. ED perbedaannya yaitu 5 mikro, sehingga bentuk polaritas ED-nya yaitu positif. Lalu untuk perhitungan tegangan output sama dengan 1 volt 200.000
kali 5 mikro, sehingga bentuk polaritasnya yaitu positif. Lalu yang keempat adalah tegangan masukan negatif sebesar plus 1,000001, lalu tegangan masukan positif plus 1,000000 atau plus 1, sehingga besar ID adalah negatif 1. Lalu polaritas, bentuk dari polaritas ID yaitu negatif, sehingga untuk gas besar dari tegangan output dari 200.000 dikali negatif 1 yaitu sama dengan negatif 0,2 volt. Bentuk polaritasnya dari tegangan output yaitu negatif. Lalu yang kelima yaitu tegangan masukan negatif adalah plus 5 mega, lalu tegangan masukan positifnya 0, sehingga ID yaitu negatif 5 mega. Bentuk polaritas dari ID adalah negatif, sehingga tegangan output menghasilkan negatif 1000 volt, di mana polaritas tegangan output negatif, sehingga tegangan outputnya sebesar negatif tegangan saturasi sama dengan negatif 3 volt. Lalu yang terakhir, tegangan masukan negatif adalah 0, lalu tegangan masukan positif adalah 5 mega, ED 5 mega, bentuk polaritasnya plus, sehingga hasil dari tegangan outputnya perkalian dari 2000 kali 5 mega sama dengan 1000 volt, sehingga bentuk polaritasnya adalah positif, lalu tegangan outputnya sama dengan plus V saturasi sama dengan plus 13 volt. Lalu selanjutnya adalah penguat operasional ideal, di mana penguat operasional ideal adalah penguat diferensial ideal yang memiliki sifat-sifat sebuah penguat operasional, di antaranya penguatan tegangannya tak terhingga, lalu impedansi masuknya tak terhingga, jadi arus masuk sama dengan 0. Selanjutnya impedansi keluarnya sama dengan 0, lalu karakteristik frekuensinya rata dan membentang dari frekuensi 0 hingga tak terhingga. Penguat operasional praktis atau tidak ideal. Dalam prakteknya tidak ada penguat operasional yang ideal, namun demikian sebuah penguat operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat-sifat ideal. Ini adalah bentuk dari op-amp, di mana memiliki dua inputan, non-inverting input dan inverting input, lalu memiliki satu output. Inverting op-amp. Inverting untuk konfigurasi di mana masuknya positif menghasilkan keluaran negatif atau masuknya negatif menghasilkan positif. Sehingga dalam rumus bisa dituliskan dalam bentuk V out sama dengan negatif V in RF per R1. Lalu untuk non-inverting amplifier, ini untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran positif atau masukan negatif menghasilkan keluaran negatif, seperti halnya pada rangkaian inverting. Di sini pun akan ditunjukkan gain dari rangkaian ini. Untuk dalam bentuk rumusnya, V out sama dengan V in dalam kurung 1 plus R1 per R2. Selanjutnya adalah zero crossing detector, di mana rangkaian detektor ini dinamakan juga sebagai rangkaian pembanding, yaitu membandingkan suatu tegangan masukan input pada salah satu kaki masukan dengan salah satu tegangan tertentu atau dengan 0. Hasil pembandingnya dapat menggunakan rumus ET, sehingga didapatkan tegangan keluaran output yang tergantung polaritas dari ET.
Jika polaritas ED sama dengan positif, maka tegangan output sama dengan positif saturasi. Lalu jika polaritas ED sama dengan negatif, maka tegangan output sama dengan negatif tegangan saturasi. Zero crossing detector sendiri terdiri dari zero crossing 0, inverting zero crossing detector, non-inverting zero crossing detector, inverting voltage level detector, dan non-inverting voltage level detector. Ya, untuk selanjutnya adalah duty cycle. Duty cycle atau siklus kerja merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100%. Duty bisa dirumuskan dengan duty cycle sama dengan T on per T on plus T off, dimana T on ini adalah inputan positif, sedangkan T off adalah inputan negatif. Contoh soal bisa kita lihat, yaitu suatu sinyal mempunyai periode 10 meter detik dan waktu on sama dengan 3 meter detik. Berapa waktu negatif atau waktu rendahnya? Yang dicari adalah T off atau T low. Untuk penyelesaiannya, rumusnya adalah TL atau T off sama dengan T kurangi T on. Untuk yang sudah diketahui adalah 10 dan 3. Untuk otomatis bisa kita langsung isi TL sama dengan 10 kurangi 3 sama dengan 7M detik. Untuk duty cycle-nya berarti sama dengan T on per T kali 100%. Hasilnya adalah 30%. Selanjutnya adalah detektor penyilang nol. Yang pertama yang kita bahas adalah detektor penyilang nol pembalik atau inverting zero crossing detector atau IZCD. Sinyal masukan masuk pada inputan negatif op-amp dan membandingkan dengan 0 masuk pada inputan plus op-amp, sehingga ED sama dengan plus input kurangi negatif input sama dengan 0 kurangi V input sama dengan negatif V input. Jika V input kurang dari 0, maka V0 sama dengan plus saturasi. Lalu jika V input lebih besar daripada 0, maka V0 sama dengan min V saturasi. Bisa kita lihat untuk pada gambar, pada posisi 0, pada posisi V lebih kecil daripada 0, maka V0 sama dengan plus saturasi, sedangkan VI lebih besar daripada 0, maka V0 sama dengan min tegangan saturasi. Pada saat posisi gambar menunjukkan VI lebih besar pada 0, di sini menunjukkan adalah terjadinya peningkatan, namun di sini menunjukkan bahwa posisinya adalah negatif V saturasi, yang menunjukkan bahwa adanya inverting. Lalu pada saat posisi turun atau rendah low, posisi VI lebih kecil daripada 0, maka posisinya V0 itu berada di positif karena terjadinya inverting. Selanjutnya adalah detektor penyilang nol untuk nol tak pembalik atau non-inverting zero crossing detector atau disingkat NIZCD. Sinyal masukan masuk pada inputan plus op-amp dan membandingkan dengan 0 pada inputan min op-amp, sehingga ED sama dengan plus input
dikurangi inputan min sama dengan VI min 0, sehingga jika inputan VI lebih besar daripada 0, maka V0 sama dengan V output sama dengan plus V tegangan saturasi. Jika VI lebih kecil daripada 0, maka V0 sama dengan negatif tegangan saturasi. Jika kita lihat dari susunan gambarnya, inputan negatif itu tidak mendapatkan inputan, sedangkan untuk inputan plus mendapatkan inputan dari VI. Lalu untuk gambar selanjutnya bisa kita lihat pada posisi VI lebih besar daripada 0, maka V0 sama dengan plus V saturasi. Kita buktikan pada posisi V0 lebih besar daripada VI lebih besar pada 0, VO pada gambar bawahnya menunjukkan posisinya adalah positif. Lalu berbeda pada saat VI lebih kecil daripada 0, maka di gambarnya di bawahnya menunjukkan negatif output, tegangan outputnya. Selanjutnya adalah detektor taraf membalik atau inverting voltage level detector. Untuk sinyal masukan atau input masuk pada inputan negatif op amp dan membandingkan dengan tegangan referensi yang masuk pada inputan plus op amp, sehingga pada ED persamaannya yaitu ED sama dengan plus Vref kurangi negatif input sama dengan Vref kurangi VI, sehingga jika VI lebih besar daripada Vref, maka V output sama dengan negatif V1, phase tegangan saturasi. Kebalikannya, jika VI lebih kecil daripada Vref, maka V output sama dengan plus V saturasi. Bisa kita lihat pada gambar rangkaiannya, Vref masuk ke inputan positif, sedangkan VI masuk ke inputan negatif, sehingga pada gambar hasilnya pada saat posisi VI lebih kecil daripada Vref, V1-nya menunjukkan adalah positif. Lalu pada titik ini, di saat VI lebih besar pada Vref, V saturasi menunjukkan adalah negatif, sehingga terjadi hasil yang beda pada V outputnya. Lalu pada titik ini kembali, VI kembali ke lebih kecil daripada Vref, maka hasil V outputnya berubah juga menjadi positif. Ini yang belum saya ini yang slide keduanya sama kayak tadi. Selanjutnya adalah detektor taraf tak membalik atau non-inverting voltage level detector. Sinyal masuk pada plus op amp dan membandingkan dengan Vref pada inputan negatif op amp, sehingga pada persamaannya ED yaitu ED sama dengan plus input kurangi negatif input sama dengan VI kurangi Vref. Jika VI lebih kecil daripada Vref, maka V output sama dengan negatif V saturasi. Lalu jika VI lebih besar ketimbang daripada Vref, maka V output sama dengan plus V tegangan saturasi. Jika kita lihat pada gambar ini, inputan VI masuk ke
positif, lalu untuk Vref nya sendiri masuk ke negatif. Sehingga jika tadi kita lihat lagi, jika VI lebih kecil daripada Vref, maka V0 sama dengan negatif V tegangan saturasi. VI lebih kecil daripada Vref. VI lebih kecil daripada Vref. VI lebih kecil daripada Vref. Posisinya adalah negatif V saturasi. Lalu jika VI lebih besar daripada Vref, maka V0 sama dengan plus V tegangan saturasi. Di sini ditunjukkan positif, plus V saturasinya adalah plus. Selanjutnya adalah rangkaian tegangan ref. Tegangan ref dirumuskan dengan Vref sama dengan R2 per R1 tambah R2 ditambah V. Misalkan plus V sama dengan 12 volt, R1 100 ohm, R2 50 ohm, maka Vref adalah Vref sama dengan 50 per 100 ditambah 50 dikali 12, sehingga tot 100, 150, 50 kali 12 hasilnya adalah 4. Di sini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan nomor 2. Untuk gambar yang sudah ada di sini diketahui V sama dengan 15 volt, tegangan saturasi 3 plus minus 13 volt. Dimana untuk VI sudah diketahui negatif 5, lalu untuk T nya periodenya sendiri diketahui 410. Untuk langkah pertama adalah menghitung T on. Menghitung T on sama dengan 60 didapat dari titik ini, dari sini ke sini, ditambah 120 dihitung dari titik sini ke sini, sama dengan 180. Lalu T off didapat dengan cara menghitung dengan cara mengurangi besar dari periode, yaitu 410 dikurangin oleh 180. Kita dapat hasilnya adalah 230. Lalu untuk selanjutnya adalah menghitung duty cycle. Kita bisa hitung kembali duty cycle sama dengan 180 per 180. Saya ulangin lagi. T on dibagi T on ditambah T off dikali 100%. Jadi kita langsung masukkan saja T on, sudah ada nilainya, yaitu 180 dibagi T on 180 ditambah
230 dikali 100%. Hasilnya sama dengan 43%. Ini untuk jawaban dari A. Lalu selanjutnya, untuk mengetahui output tegangan VO, kita pertama-tama harus menghitung Vref terlebih dahulu. Vref itu sama dengan R2 dibagi R1 kita dalam kurung, maaf tadi saya tidak dalam kurung yang tadi cycle biar tidak terjadi kebingungan. R1 ditambah R2 tambah R2 dikali V plus. Kita masukkan langsung, berarti Vref sama dengan R2 yaitu 10. Bisa kita lihat dari rangkaian di sini, R2 adalah 10. Lalu dibagi dalam kurung 50 yaitu R1 ditambah R2 yaitu 10 dikali V plusnya yaitu 15. Hasilnya adalah 2,5 volt. Maka VI sudah diketahui di sini dalam grafik di sini adalah negatif 5. Sedangkan untuk Vref lebih besar daripada VI, hasilnya adalah 2,5 volt. Maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa VI lebih kecil daripada Vref, maka VO atau tegangan outputnya itu sama dengan negatif V saturasi, di mana V saturasinya yaitu 13 volt. Lalu untuk penggambarannya sendiri, yang pertama adalah menggambar ini adalah 0, lalu di sini adalah Vref,
maksud saya ya posisinya. Vref, saya ulangi lagi. Vref saya hapus dulu. Lalu di atasnya adalah VI. Bentar, terjadi kesalahan. Dikarenakan ini adalah bentuk dari inverting, jika VI lebih besar daripada Vref, maka VO sama dengan plus V saturasi, dimana berarti V saturasi itu yang sudah diketahui adalah plus 13 volt. Untuk gambarnya sendiri, mohon maaf, saya ulangi lagi. Untuk gambarnya sendiri bisa kita ambil gambar di sini. Dimana kita bisa dilihat posisi VI nya ini, berarti Vref nya adalah 2,5. Kita bikin teks box Vref 2,5. Lalu untuk V sat-nya, V saturasinya adalah 13. Sehingga bentuk gambarnya adalah, kita tarik garis lurus, lalu untuk ini posisi positif, V sat-nya posisi positif, lalu balik ke negatif. Bentar, terus naik ke atas, mohon maaf gambarnya sedikit kacau karena langsung dari laptop.
Dari keterangan ini bisa kita lihat pada saat VI lebih kecil daripada Vref, maka VO sama dengan plus 1 plus V saturasi. Posisi VI lebih kecil daripada Vref, tapi V saturasi itu posisinya positif. Waktu posisi VI lebih besar pada Vref, maka terjadi penurunan sehingga posisi V saturasi menjadi negatif. Dan selanjutnya seperti itu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.